dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali bertemu dalam renungan harian hari ini. Ayat renungan harian pada hari ini akan diambilkan dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedangkan umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tentunya kita familiar dengan tokoh superhero yang mungkin menjadi favorit anak-anak ataupun adik-adik kita, yaitu Spider-Man. Tokoh Spider-Man ini dapat menjadi superhero karena digigit oleh seekor laba-laba. Laba-laba ini ukurannya sangat kecil, tapi karena sudah melalui rekayasa genetika, jadi membuat siapapun yang digigit dapat memiliki kekuatan super. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tentu tahu ukuran laba-laba seperti apa. Kita bandingkan dengan ular. Ular adalah salah satu hewan besar yang mematikan. Bahkan di kalangan hewan mematikan, ular dianggap sangat berbahaya. Tetapi ada suatu ketika saat laba-laba bertarung dengan ular, ternyata ular dikalahkan. Dan ilustrasi ini sangat sesuai dengan perikop yang kita baca pada hari ini, yaitu pertarungan antara Daud melawan Goliat. Daud yang kecil mewakili umat Israel, sedangkan Goliat yang digambarkan pria dengan tubuh besar mewakili bangsa Filistin. Kalau kita membaca kelanjutan dari perikop yang kita baca hari ini, Daud dengan penyertaan Tuhan dapat mengalahkan Goliat yang dimana kalau dipandang dengan sisi manusia tentu akan sangat mudah mengalahkan Daud. Tetapi karena penyertaan Tuhanlah Daud dapat mengalahkan Goliat. Goliat kalau kita perlambangkan mungkin akan sama seperti ular, memiliki racun yang sangat mematikan. Goliat berbadan besar, prajurit terlatih, pahlawan bangsa Filistin. Sedangkan Daud, kalau kita ibaratkan, adalah seekor laba-laba kecil. Tetapi laba-laba kecil ini dapat mengalahkan seekor ular yang besar. Daud dapat mengalahkan Goliat. Dengan apa Daud punya senjata? Jawabannya hanya ada satu, penyertaan Tuhanlah yang memungkinkan Daud dapat mengalahkan Goliat. Kita ambil satu contoh lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tentu mengenal seorang Mike Tyson. Mike Tyson adalah petinju yang sangat ditakuti lawannya pada eranya. Kita tidak akan membayangkan bahwa Mike Tyson dapat dikalahkan pada saat itu, tapi ternyata bisa. Seorang Mike Tyson pun dapat dikalahkan. Apa yang dapat kita pelajari dari ilustrasi-ilustrasi yang telah saya sebutkan hari ini? Bahwa sebesar apapun kekuatan yang kita miliki, tidak akan menjamin bahwa kita adalah yang terhebat. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sangat akrab dengan pepatah yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Dan hal itu benar-benar terbukti bahwa tidak ada kuasa di dunia ini yang
mengalahkan kuasa Tuhan Yesus. Karena itu, kalau pada saat ini kita diberikan kelebihan, pergunakanlah kelebihan itu untuk sesuatu hal yang baik. Tetaplah rendah hati, janganlah apa yang kita miliki saat ini membuat kita terlena dan menjadi sombong, sehingga dapat mendatangkan kehancuran bagi diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, apa yang kami miliki saat ini adalah pemberian dan anugerah-Mu. Kiranya dapat kami pergunakan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi sesama. Jauhkanlah kami dari tinggi hati dan kesombongan atas apa yang telah Engkau beri, sehingga hal tersebut tidak menjebak kami dalam kesombongan yang akan membawa kami dalam kehancuran. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini dapat membawa manfaat bagi kita dan membawa damai sejahtera bagi kehidupan kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.